خير من النوم. Ruh ini, ruh orang-orang kafir itu, gerbongnya itu Asyhadu anna Muhammadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidul Qur'an wa tufahhimu bil ayat. وتفتح بها نور الجنة ونور النادر ونور النعيم ونور النادر إلى وجهك الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai serta sesepuh Masjid An-Nur yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati kita semua yang hadir pada pagi hari ini. InsyaAllah kalau niat kita ikhlas untuk menuntut ilmu, untuk membuka tabir-tabir kegelapan, Allah akan menganugerahkan rahmat, barakah serta ampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada minggu yang lalu kita telah membahas bagaimana iblis laknatullah alaih menggoda manusia, dan memang iblis benar-benar bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-16 dan ke-17. Kata iblis, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. La'udanna lahum siratal mustaqim. Summa latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur dalam arti taat. Jadi iblis sudah mendeklarasikan, akan aku goda manusia pada jalan siratal mustaqim, dan akan aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, sehingga akan engkau dapati manusia itu tidak taat kepada engkau. Akan engkau dapati manusia itu banyak yang tidak bersyukur kepadamu. Dan godaan iblis itu bukan hanya terang-terangan, tapi juga ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Di mana bersembunyinya? Dalam kolbu manusia, dalam kolbu kita, dalam kolbu bapak ibu. Jadi kalau ada pengetahuan yang membid'ahkan pemahaman tentang menjaga kolbu, ini harus hati-hati. Harus bapak ibu cari ilmu sampai kepada tingkat di mana bapak ibu mengetahui kondisi kolbu bapak ibu. Jangan sampai dipengaruhi oleh orang lain yang menganggap bahwa pengetahuan itu tidak penting, itu bukan kelas kita. Pengetahuan makrifat itu terlalu tinggi, jauh betul itu untuk para nabi, para wali, itu kan sering terdengar itu. Nanti kalau bapak ibu mempelajari ilmu makrifat itu akan gila katanya. Yang gila itu yang tak belajar.
Yang gila itu adalah yang meninggalkan ilmu yang ma'rifah ini. Ini satu kesatuan, gak boleh dilepas. Maka sebelum-sebelumnya kita mempelajari tentang penjelasan tentang ilmu. Ilmu itu ada dua, dohir dan ilmu batin. Bahkan baginda Nabi mengatakan, innalil Qur'ana dohran wa batnan. Sesungguhnya Al-Quran itu dohir dan batin. Bahkan baginda Nabi didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wab'as bihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatuka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah Rasul, Nabi yang akan membacakan ayat-ayat-Mu. Tilawah itu berarti. Dan mengajarkan mu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan ilmu Al-Quran itu beserta hikmah-hikmahnya. Kitabah di situ bukan hanya Al-Quran. Sebelum-sebelumnya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Untuk kita tafsirkan Alkitab karena himpunan seluruh wahyu ada dalam Al-Quran. Maka dikatakan Al-Quran itu Alkitab, kumpulan dari kitab-kitab, suhuf-suhuf terkumpul di sini. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang kedua tahapannya setelah tilawah, taklim. Taklim itu belajar pengetahuan tentang Al-Quran beserta hikmah yang ada di dalamnya. Bukan hanya sekedar membaca, tapi tingkatkan. Selain membaca, juga cari hikmah-hikmah yang terkandung di dalam bacaan itu untuk kita laksanakan. Lalu yang ketiga, wa yuzakkihim, dan yang akan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi bacaan Al-Quran itu harus sampai kepada tingkat membersihkan kolbu. Bacaan Al-Quran harus sampai kepada tingkat pengetahuan kolbu, bukan hanya sekedar bacaan. Kenapa? Karena musuh kita iblis laknatullah bukan berada di luar, bukan hanya dohir ternampak, tapi juga batin di dalam. Maka nanti perperangan kita itu ada dua, peperangan dohir melawan musuh-musuh Islam. Jangan dihindari. Kalau ada yang mengganggu agama Islam, lawan, nggak boleh diam. Itu yang disebut dengan jihad. Jihadnya nampak jelas. Musuhnya orang-orang yang kafir yang memerangi Islam. Lawan. Kalau mati dalam peperangan itu syahid. Pak Ustadz mengajari aliran keras radikalisme. Tidak, ini mengajarkan ajaran Islam itu begini. Mau dilarang mau tidak, persoalan jihad ini perlu diungkapkan. Karena musuh itu bukan hanya yang nyata tapi juga yang batin. Nah, berikutnya kita jelaskan musuh yang batin bagaimana? Musuh yang batin ada dalam diri kita. Siapa musuh itu? Iblis. Siapa iblis itu? Dia yang sudah bersumpah di hadapan Allah akan mengganggu kita. Masa orang sudah terang-terangan jadi musuh kita, kita temenin? Yang bener aja. Sudah terang-terangan dia akan goda kita. Digodanya di mana? Siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Maka biasanya yang berantem itu di mana? Antar kita yang berantem. Di masjid-masjid itu sering ribut ya. Itu biasa. Memang disitulah iblis bertengger di situ. Siratal mustaqim, di jalan yang lurus dia. Terus di nightclub ada nggak? Oh, itu sudah kawan. Nah, nggak perlu lagi digoda itu. Udah saling menggoda itu selesai. Iblis itu perangkatnya di dalam. Makanya jangan lari dari peperangan itu. Peperangan zahir maupun yang batin tidak usah lari. Hadapi. Kalau kalah kita dalam peperangan yang nyata, maka kita mati syahid.
Tapi kalau kalah kita dalam peperangan melawan hawa nafsu, jadi ngikut kepada bisikan iblis, borong-borong mati syahid kalau gitu. Kalah kita dalam melawan hawa nafsu kita, mengikuti kita hawa nafsu kita, maka celakalah kita. Jadi masih mending kalah dalam peperangan nyata daripada kalah dalam peperangan batin. Kalah dalam peperangan batin, iblis bertepuk tangan, kita pun terjerembab masuk ke dalam dosa yang maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberi senjata bagi mereka, bagi kita semua. Untuk apa? Untuk memerangi iblis itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita berzikir kepada Allah. Dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Kata Allah, siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan yang Maha Pemurah, kami akan mendatangkan baginya setan, maka setan itulah yang menjadi pendampingnya. Siapa yang tidak berzikir, yang tidak mengingat Allah dalam kolbunya, dalam lisannya, dalam kolbunya, dalam ruhaniyahnya, maka akan ada iblis yang bertengger menjadi pendamping kita. Itulah korin. Pak, Bu, ilmu batin ini sederhana. Melihat orang itu sederhana. Kalau manusia itu diliputi oleh nafsu amarahnya, maka kata Allah, amarah itu bisu, nafsu amarah itu akan mengajak manusia itu kepada kejahatan. Setiap saat bisikan yang ada dalam kolbunya adalah bisikan kejahatan. Kalau manusia itu diliputi oleh nafsu amarahnya, kalau masih diliputi oleh nafsu amarahnya, jiwa yang penuh amarah, maka dipastikan orang itu bisikan-bisikan dalam kolbunya adalah bisikan-bisikan kejahatan. Nengok teman sekantor diberi jabatan, iri hatinya. Itu hati-hati, iri hati ketika orang lain mendapat keberkahan, itu penyakit hati dan itu jiwa yang belum dibersihkan berarti. Nengok tetangga maju, marah kita, bukannya bersyukur. Itu hati-hati, Anda masih diliputi oleh nafsu amarah. Tidak boleh orang lain maju, hati-hati. Saudara kita maju, kita marah, kita emosi, kita cari kesalahannya. Hati-hati. Ente itu sudah dikuasai oleh apa? Oleh iblis. Korin Anda itu iblis. Oleh karena itu, ingatlah kepada Allah. Kalau tidak ingat, kalau lupa Anda kepada Allah, maka dalam surah Az-Zukhruf ini dikatakan pendampingnya adalah syaitan. Itu yang pertama. Apa pekerjaannya setan itu dalam kolbu manusia? Apa kehendaknya setan itu? Dalam surah An-Nisa ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalan ba'ida. Apa kehendaknya, irodahnya dari setan itu? Irodahnya setan itu menghendaki untuk menyesatkan mereka sesesat-sesat. Sejauh-jauhnya manusia itu diajak oleh iblis untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sejauh-jauhnya. Oh, itu bukan hanya milik orang-orang yang tak berilmu. Orang berilmu pun kalau sudah dihinggapi oleh iri, dengki, hasad, lebih merusak lagi. Orang berilmu lebih merusak lagi, Pak, kalau sudah iblis yang bertengger di dalam kolbunya. Begitu ada banyak orang yang berzikir, apa itu zikir?
Fungsinya apa? Baca dulu Alkitab, Al-Quran itu. Jangan bercerita soal af'al orang lain, perbuatan orang lain, kalau belum tahu ilmunya. Banyak yang mengungkapkan itu. Kita buka-bukaan saja. Dilecehkan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Apa itu cuma geleng-geleng kepala? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fungsinya apa itu? Justru ditanya, ente nggak berzikir kepada Allah, fungsi jadi manusianya apa? Berzikir kepada Allah dengan lisan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab selama ini lisan kita diam 1000 bahasa, tidak mengingat Allah. Padahal di awal syariat Islam adalah Anda bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berhenti Anda bersyahadat itu? Tidak berhenti, harus sampai kepada tingkat syahadah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saksikan diri Anda, jiwa Anda, ruhania Anda, bahwa sesungguhnya hati Anda, kalbu Anda tidak mengingat selain Allah. Gitu syahadat itu. Jangan berhenti di lisan saja. Tanya kalbu kita. Begitu ada masalah, yang kita pikirkan duit atau yang kita pikirkan Allah? Kan banyak kan duit yang kita pikirkan. Ketika ada masalah, ada problem, yang kita pikirkan jabatan kekuasaan atau Allah? Dan yang kita pikirkan jabatan kekuasaan. Sehingga syahadat kita harus terus dibersihkan, kalbu kita harus terus dicuci. Dengan apa? Dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Jangan berhenti sampai kalbu Anda benar-benar bersih dari selain Allah. Kelak nanti di alam kubur Allah tanya, "Man rabbuka?" Rabb itu artinya yang mengurusi alam semesta. "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Terus kemudian kita dengan gampang menjawab Allah begitu? Enggak itu nanti. Yang ditanya itu masuk ke dalam seluruh kehidupan kita. Apakah ketika kita minum kita ingat Allah atau tidak? Apakah ketika kita makan kita ingat Allah atau tidak? Apakah kita sedang beramal kita ingat Allah atau tidak? Jangan-jangan kita minum kita ingat aqua. Bukan Allah yang menciptakan air itu. Jangan-jangan ketika kita makan kita ingat duit kita beli beras. Kita lupa bahwa beras itu tak ada satupun yang menciptakannya. Petani hanya sekedar menanam. Yang membawa dari luar ke Batam misalnya itu hanya sekedar jadi distributor, Pak. Yang menciptakan beras itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika tadi tanya merobuka, tak akan mungkin lisan ini mengucapkan langsung otomatis Allah kalau dalam kalbu kita banyak masalah. Kalau dalam kalbu kita justru lebih banyak ilah-ilah yang lain. Dicuci dulu sama malaikat itu Bapak, Ibu. Sampai kepada keyakinan bahwa Allah sajalah yang menjadi Rabb bagi kita dan bagi semesta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah kemudian memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Hai orang yang beriman, berzikirlah engkau dengan menyebut Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan petang kita berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah dari Yang Maha Kuasa. Maka selesai sholat kita harus membaca tasbih itu. Karena sudah perintahnya maka kita harus baca. Yuk sama-sama kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala
lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi pagi-pagi jangan terburu-buru ngambil siap pekerjaan, bertasbih dulu, ingat dulu kepada Allah. Sehingga tatkala kita berangkat bekerja, kita berniat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan kita punya nilai ibadah disebabkan karena di awal kita mengingat Allah dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Pagi-pagi bertasbih dulu, pagi-pagi berzikir dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan zikrullah hisnu minasyaiton. Kata baginda Nabi, zikir kepada Allah itu adalah bentengnya. Jadi zikir kepada Allah adalah benteng dari syaitan. Mereka yang memasuki zikir kepada Allah, la ilaha illallah, maka dia memasuki bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ingat kepada Allah, maka dalam kalbunya iblis akan menyingkir. Pak Ustaz, masih banyak orang yang zikir tapi jahat. Itu gimana? Ya gimana nggak jahat, lagi bertarung dia. Selama ini nggak pernah zikir, tiba-tiba harus berzikir, bertarung lah. Kadang lupa, kadang ingat zikir. Karena memang sedang bertarung dalam jiwa manusia itu. Nah oleh karena itu, baginda Nabi memberikan senjata itu. Pertama, bahwa zikir itu adalah hisnum minasyaiton, benteng kita dari godaan iblis. Lalu kemudian dikatakan juga walamu anna aula ma yusta'an bihi ala muharabati syaitan wa dab'ihi kalimatul ikhlas wa zikrul mar'i rabbahu azza wa jalla kama qala Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam hakiyan an rabbi azza wa jalla annahu qala la ilaha illallah hisni faman qala dakhala hisni wa man dakhala hisni faqad amina min adab. Ketahuilah alat paling utama yang digunakan untuk memerangi syaitan dan menolak godaannya adalah kalimat ikhlas. Apa kalimat ikhlas itu? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu dikatakan juga sebagai kalimatul ikhlas. Dikatakan juga kalimatul taqwa. Dikatakan juga kalimatul thayyibah. La ilaha illallah. Dengan cara berzikir sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, la ilaha illallah adalah bentengku. Siapa yang mengucapkannya berarti ia memasuki bentengku. Siapa yang memasuki bentengku maka ia akan selamat dari azab. Maka baginda Nabi juga mengingatkan, barang siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Di akhir kehidupannya dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat ke-201 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Jadi dikatakan sesungguhnya orang yang bertakwa itu bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka langsung mengingat Allah, langsung berzikir. Ada was-was, ada bisikan iblis dalam kalbu kita,
maka kemudian kita berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, atau sebut kalimat Allah, 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 maka seketika itu dia menjadi tersadar dengan basirah, mata hatinya terbuka. Jadi yang menyebabkan kolbu kita tertutup karena gelap, maka perlu diterangi. Apa penerangnya? Penerangnya adalah ma'rifatullah, ucapan Allah, Allah, atau la ilaha illallah, atau ingatan kita kepada Allah. Mau tasbih, mau tahmid, mau tahlil, mau takbir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka itu menjadi penerang bagi kolbu kita, sehingga was-was yang ada dalam kolbu kita menjadi hilang. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 201 yang kemudian dikutip dalam kitab Miftahus Sudur. Dengan ayat-ayat ini Allah memberitahukan bahwa bersihnya kolbu adalah dengan zikrullah. Dengan ayat ini Allah memberitahukan bahwa bersihnya kolbu dengan zikrullah. Dengan membersihkannya maka akan dijauhkan dari berbagai penutup kolbu, kegelapan, ragu, lalai dalam kolbu. Begitu pula dengan segala kesulitan akan sirna. Jadi selama ini yang membuat kita sulit itu menghadapi kehidupan itu disebabkan karena apa? Karena gelapnya hati. Padahal yang namanya hidup ya begini aja. Pernah nggak misalnya bapak ibu nggak makan sampai seminggu? Kan nggak pernah. Yang justru sulit itu kenapa? Karena mikir kita, gimana caranya? Berpikir boleh, tapi jangan masukkan dalam kolbu, karena seluruh urusan sudah Allah urus. Jangan kita yang urus. Kita bekerja saja sebagaimana biasa. Diberi kesempatan oleh Allah jabatan, ambil jabatan itu dengan penuh kehati-hatian. Diberikan oleh Allah pekerjaan, ambil pekerjaan itu dengan rasa syukur, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dikasih nganggur, terima itu dengan keikhlasan juga. Ikhtiar jangan sampai lupa. Sebab mau nganggur, mau bekerja, makannya tetap satu piring. Mau nganggur, mau bekerja, pasti tetap makan. Kalau mau cari makan sampai susah-susah amat, rasanya gak ada yang seperti itu. Apalagi di Indonesia, susah-susah sedikit, datang aja ke masjid. Datangnya apa? Pagi-pagi di sini tidak ada istri api. Makanya rajin sholat subuh. Nggak akan susah Pak kalau soal makan. Allah kasih rezeki. Jadi yang kita khawatirkan justru karena kita memiliki persoalan dalam kolbu kita. Gelap, kita tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu dengan takdir, dengan kekuasaannya. Dalam surah Al-Furqan kan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Allah ciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira, dan Allah tetapkan qada dan qadar. Ukuran-ukurannya sudah Allah tetapkan secara presis. Kita bagaimana? Ya kita tinggal jalanin saja. Kita tinggal menjalankan. Yang jadi masalah karena kita tidak menjalankan, jadi akhirnya bertabrakan. Tadi misalnya oleh imam di rakaat pertama dibacakan surah ke-98. Itu ada satu perintah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau beribadah kepada Allah itu kecuali dengan mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Ikhlas menjalani kehidupan. Ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya harus clear, harus bersih. Maka akan dapat kita temukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan dalam beribadah, kebahagiaan dalam kehidupan, kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam
konteks jihad lahir dan batin tadi. Kalau dalam jihad lahir itu peristiwanya insidentil saja. Tapi kalau dalam jihad batin, tiap waktu, tiap detik, bahkan ketika duduk mendengarkan pengajian, perangnya ada. Kata iblis, itu ustadznya kurang referensi. Ya, itu ustadznya harus ditanya dulu tuh, bisa nggak dia mengungkapkan rahasia-rahasia yang lain. Itu ustadznya S1, S2, S3. Itu Pak. Bisikan-bisikan iblis itu tetap muncul. Maka kalau untuk urusan ilmu, ungkapan Imam Syafi'i itu mengatakan, jangan engkau lihat yang mengatakan, lihat saja, dengarkan saja perkataan. Yang ngomong gak usah dilihat lah, tapi perkataannya itu yang harus direnungkan, dipikirkan. Karena nanti di dalam surah Al-Baqarah itu, dalam surah Al-Mulk, dalam surah Al-Mulk ketika orang masuk ke dalam neraka jahanam, ke dalam sa'ir, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Nanti orang itu akan bicara begitu. Orang-orang yang ada dalam neraka jahanam itu, neraka sa'ir itu, mengatakan wa qalu law kunna nasma'u. Dan mereka berkata itu, law kunna nasma'u, seandainya aku mendengar, au na'qilu ma kunna, atau aku memikirkan apa yang sudah disampaikan oleh orang-orang yang memberikan peringatan itu. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Tentu aku bukanlah ashabis sa'ir, bukanlah orang-orang yang masuk di dalam neraka sa'ir. Problem mereka yang masuk ke dalam neraka jahanam itu karena tak mendengar dan tak memikirkan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengucapkan kebenaran itu. Diambil lalu aja, bohong itu. Itu cuma nakut-nakutin saja. Jadi nggak pernah dalam bayangan mereka ditangkap kemudian direnungkan, benar nggak nih? Nggak pernah. Maka penyesalannya itu. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Lalu kemudian Allah mengatakan fa'tarafu bidambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, pengetahuan mereka di saat mereka sudah dalam neraka itu tentu saja jauh dari rahmat Allah. Jauh dia. Kenapa? Karena sudah masuk dalam neraka. Jadi rugi yang tidak merenungkan di dalam kehidupan dunia ini. Harus banyak-banyak merenung agar supaya menemukan intisari dari kehidupan, termasuk soal jihad tadi. Jihad melawan kolbu ini lebih berat. Kenapa? Musuhnya nggak kelihatan, tapi bisikannya nyata setiap saat. Saya mempelajari ilmu komunikasi. S2 saya komunikasi, S3 saya komunikasi. Dalam ilmu komunikasi itu, S2 saya komunikasinya tentang audit komunikasi organisasi. Ngomong saja bisa diaudit, Pak. Organisasi itu, apa organisasi ini sehat atau tak sehat, itu bisa ada auditnya, kayak macam uang. Komunikasi itu bisa diaudit. Nah, di S3 komunikasinya komunikasi transenden, diaudit komunikasi orang dengan yang maha kuasa. Dari pengetahuan itu, ternyata manusia itu paling banyak berkomunikasi bukan dengan yang lain, Pak, tapi dengan diri sendiri. Nggak percaya? Paling banyak komunikasi, 80% komunikasi bapak ibu itu dengan diri sendiri. 80%. Coba saja, begitu mata terbuka saat bangun tidur, siapa yang diajak ngomong pertama? Diri bapak sendiri. Bangun nggak ya? Yeah. Nggak pernah kita ngomong, Mama bangun apa nggak saya? Nggak pernah. Diri bapak sendiri sama ibu sendiri ngomong sama diri sendiri. Bangun nggak ya? Terus kemudian dalam begitu bangun, milih apakah ke kamar mandi dulu, apakah itu pilihan, ngomong dengan diri sendiri.
dan itu tanpa disadari. Nah, Al-Quran ini mencoba menggali manusia dari aspek keruhaniannya. Maka ilmu tasawuf itu penting. Ilmu tasawuf itu penting. Coba saja kalau ilmu agama ini disampaikan dengan tanpa akhlak begitu, kering Pak, kering terus. Kalau hanya lafaz saja kering. Dia harus masuk ke dalam keruhaniannya, ada tauhidnya di situ, ada akhlaknya di situ, sehingga berisi sebagaimana doa Nabi Ibrahim, bukan hanya sekedar membaca tilawah saja, tapi juga ta'lim dan hikmahnya yang diambil. Lalu kemudian tazkiyah, yuzakki, mensucikan jiwa. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga dijadikan ilmu dan diambil intisari hikmahnya, serta kemudian bisa mensucikan jiwa kita. Maka perintah tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lafaznya saja kalau kita lihat ya cuma perintah zikir. Loh, bagaimana ilmunya? Ilmunya itu pengetahuan bahwa ternyata zikir itu untuk mengingat Allah, memiliki fungsi untuk membersihkan. Bagaimana cara mengambil hikmahnya? Laksanakan zikirnya. La ilaha illallah, laksanakan. Lalu kemudian kalau belum sampai bisa mensucikan, membersihkan jiwa kita, teruskan, jangan putus asa. Selama ini seumur hidup dari 0 sampai 50 tahun gak pernah zikir, tiba-tiba zikir, baru sehari 2 hari ngomong, gak terasa zikir. Jangan gitulah. Jangan gitulah. Lupa Bapak Ibu sudah lama lupanya, puluhan tahun. Zikirnya baru semenit 2 menit, jangan bilang gak terasa. Berikhtiarlah agar supaya zikir itu memiliki efek yang positif dalam kehidupan, dan bersabarlah. Kenapa mesti bersabar? Terakhir di awal perintah Allah itu, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di awal. Hai manusia, beribadahlah engkau semua kepada Allah, agar supaya, karena Allah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu supaya engkau bertakwa. Kemudian bukan hanya sekedar ibadah, perintahnya masuk tadi sebagaimana dibacakan oleh imam di rakaat pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka dalam beribadah kepada Allah itu Allah memerintahkan untuk apa? Ikhlas dalam menjalankan ibadah. Sampai kapan? Kan gitu pertanyaannya, sampai kapan ibadah itu? Maka dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Al-Hijr ayat ke-99, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah itu sampai engkau menemukan ajalmu. Hatta ya'tiyakal yakin. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bosan beribadah kepada Allah itu. Sebab perintah ibadah kepada Allah itu ikhlas, dan kemudian wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kepada Allah itu sampai ajal menjemput Bapak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali demikian saja perjumpaan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina